Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Triple One Studio. Sebelum kamu tonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Buruan subscribe. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari konten sebelumnya. Kalau konten sebelumnya kita membahas tentang VLAN trunking protokol, tentang manajemen VLAN di satu server saja. Nah, hari ini kita akan coba membahas tentang DHCP server. Sebelum kita masuk ke konfigurasi, di sini saya sudah sediakan topologi yang akan kita bahas dan kita konfigurasi nanti ya teman-teman. Oke, langsung saja. DHCP server teorinya adalah sebuah konsep untuk mendistribusikan IP address secara otomatis. Kemana distribusiinnya? Ya ke penerima kan. Nah, yang bikin unik di dalam topologi ini, kita akan belajar sekaligus berapa materi nih. Yang pertama kita belajar materi VLAN, kita akan ulang materi VLAN-nya. Terus kita juga akan bahas materi tentang sub interface. Mungkin teman-teman masih ingat saya pernah membuat bahasan tentang sub interface di interVLAN routing ini. Jadi teman-teman kalau lupa ya silahkan teman-teman cari konten tentang interVLAN routing ini di channel saya. Jadi biar kita belajar yang nyambung gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita juga tentunya akan belajar tentang bagaimana sih cara mengkonfigurasi DHCP. Nah, saya rasa saya anggap teman-teman sudah memahami konsep VLAN dan konsep sub interface. Kok pakainya sub interface sih? Kenapa nggak pakai yang lain? Berhubung di sini niat saya sih pengennya untuk menghemat cost daripada daripada kita nyiapin banyak interface gitu kan. Jadi saya manfaatkan VLAN di sini untuk membedakan dua networknya. Jadi tapi goalsnya sih bukan ke situ sih ya. Goalsnya sih kita bisa mengkonfigurasi DHCP server dengan baik dan betul gitu. Karena DHCP server ini jika tidak dikonfigurasi dengan benar gitu, maka akan menghasilkan error dalam pendistribusian DHCP atau yang biasa sering disebut dengan apa tuh ya? Ada apipa-apipaan, nanti kita lihat dah. Kita akan nanti sengaja salahin konfigurasinya dan kita akan lihat gimana kalau nggak dapat IP addressnya, notif apa yang akan kita dapatkan di PC-nya gitu. Oke teman-teman, sebelum kita config DHCP, kita akan jadi DHCP itu gini, sebuah network ini kan /24 dua-duanya nih, yang atas 2/24. Kalau di materi subnetting kita sudah belajar kan cara hitungnya gitu. Nah, ini kita punya total IP 256. Ini juga 256. Nah, kalau yang kemarin-kemarin itu kan kita kalau isi IP address itu, saya arahkan dulu ke sini. Kalau isi IP address itu kan kita klik PC-nya, terus arahkan ke desktop, terus IP configuration, terus kita ketik gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak, nanti cukup kita pindahkan ke mode DHCP seperti ini. Nah, kalau gagal DHCP-nya nanti akan seperti ini. DHCP failed. DHCP failed. Apipa is being used. Nah, itu pokoknya biasanya kalau anak-anak TKJ lagi pada praktik ini, nah ini makhluk yang paling tidak ingin dijumpai oleh anak-anak TKJ ini. Kenapa? Karena ketika DHCP-nya gagal, mereka harus putar otak lagi dan harus ngetrace lagi kesalahannya ada di mana. Iya. Kalau topologinya masih seperti ini saja sih simple. Nah, apa kabarnya kalau topologinya sudah kompleks banget gitu kan. Nah, jadi makanya di sini butuh ketelitian yang super ekstra gitu. Agar apa? Agar tidak terjadi pada saat penyebaran DHCP atau pada saat pendistribusian DHCP tersebut. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti kedepannya kita akan pindahkan dari static mode ke DHCP mode gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari 256 ini kita akan distribusikan ke PC mana saja gitu loh, teman-teman. Nah, di DHCP juga ada yang namanya DHCP exclude address gitu loh.
ada yang namanya DHCP exclude address. Jadi exclude address ini menurut yang saya pahami adalah pembatasan IP ya. Kalau di ini biasanya apa ya, range-nya kita tentukan mau start dari berapa gitu. Misalkan gini, kita cantumkan exclude address dari 192.168.1.100 gitu sampai dengan 192.168.10 titik, oh ini sorry bukan 1, ini 10, kan kita pakainya VLAN 10 titik 105 gitu misalkan. Nah, jadi yang didistribusikan oleh DHCP adalah IP dari 100 sampai dengan 105 saja, teman-teman ya. Jadi nanti tidak akan keluar tuh 106 di DHCP. Kenapa? Karena sudah di-exclude addressnya gitu oleh si routernya. Jadi sudah diperintahkan bahwa yang berhak di DHCP adalah 100 sampai dengan 105. Nah, itu kira-kira simpelnya, teman-teman. Saya tidak akan jelaskan kembali teori tentang VLAN atau konfigurasi tentang VLAN dan konfigurasi tentang apa sih namanya inter-VLAN routing atau sub interface, karena saya anggap semua teman-teman yang sedang menonton video ini sudah memahami konsep VLAN dan konsep inter-VLAN routing atau sub interface. Oke, langsung kita ke saya jelaskan dulu. Kebiasaan nih, saya suka lupa mau jelasin komennya. Lalu komen DHCP-nya seperti apa? Jadi DHCP itu yang pertama butuh pool. Pool ini untuk penamaan poolnya saja sih teman-teman ya. Jadi nggak mesti namanya harus DHCP gitu. Jadi nama ini bebas. Tapi poolnya harus ada, wajib. Kenapa wajib? Saya bilang karena ya pool ini sebagai wadahnya nanti dia mau diletakkan di mana. Nah, setelah poolnya sudah dibuat, misalkan poolnya VLAN 10 misalkan, tanpa spasi ya teman-teman. Nah, baru kita sekarang masukkan network dari DHCP-nya. Ingat ya, yang dibentuk adalah networknya, bukan addressnya atau bukan interface fisikalnya. Networknya berapa, terus netmasknya, network sama netmask ya. Network XXXXX, terus netmasknya berapa gitu. Nah, baru di sini ada gateway. Jadi gateway-nya itu adalah IP dari interface fisikal atau non fisikal. Non fisikal itu seperti sub interface, terus seperti tunnel, seperti apalagi ya, loopback dan lain-lain. Nah, jadi seperti itulah. Nah, terakhir ada DNS. Nah, DNS ini sifatnya opsional saja. Kalau lokal ya, tapi kalau sudah ke jaringan publik ya wajib diisi juga itu. Oke, teman-teman. Saatnya sekarang kita lakukan konfigurasi dari sisi perangkatnya. Oke. Tips dari saya, alangkah baiknya kita dari sisi router dulu gitu ya. Kalau kebiasaan saya gitu. Jadi saya dari sisi router itu saya akan membuat sub interface dengan dengan encapsulation ke VLAN-nya masing-masing. Terus saya akan buatkan DHCP dari router gitu, dan saya akan distribusikan ke switch. Terus nanti switch tugasnya apa? Switch yang pertama tentunya trunk ya. Jadi dia harus di trunking. Terus yang kedua dia buat VLAN dan diarahkan FA0/1 dan 2-nya itu sesuai VLAN-nya masing-masing. Oke, tancap gasnya men. Seperti biasa kita no dulu, karena kita nggak mau pakai config default. Kita pertamanya akan namain routernya dulu, rute R DHCP. Oke, interface FA0/0 hanya di no satuan saja teman-teman. Nah, ketika tadi kan masih merah nih FA0/10 di switch-nya, ketika di no satuan yang di routernya dia akan secara otomatis up gitu. Kenapa? Karena by default perangkat layer 2 itu tidak membutuhkan no satuan untuk proses up-nya. Jadi dia defaultnya memang udah up gitu. Kecuali kabelnya putus ya atau mati lampu. Baca. Oke teman-teman, kita lanjutkan.
setelah ini kita akan buatkan sub interface. Jadi interface fa0/0.10 ini saya arahkan untuk VLAN 10. Saya encapsulation.1q10, baru saya isikan IP address-nya sesuai dengan gateway yang ada di sini. Karena apa? Karena gateway tersebut itu diambil dari interface non fisikal yang tadi sudah saya jelaskan gitu. IP address-nya 192.168.10.254. Netmasknya belum. Terus kita akan buatkan juga 0/0.20 encapsulation.1q20. Ini saya singkat ya teman-teman. Kalau awal nggak saya singkat karena biar diperhatiin biar memperhatikannya fokus gitu. Terus IP address-nya 192.168.20.254 juga. Prefix-nya /24. Oke, kita akan tampilkan show run aja deh. Show running config. Nah, kita akan lihat di sini sudah ada interface non fisikal yang tadi saya sudah buat. Interface pas ether 00.10 dan .20 ini sudah masing-masing ke dalam VLAN-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buatkan DHCP servernya. IP DHCP pool VLAN 10 misalnya. Jangan pakai spasi ya, nanti error. Nah, di sini kita masukkan networknya 192.168.10.0, prefix-nya juga dimasukkan. Nah, jangan lupa di sini untuk memasukkan gateway itu kita maksudnya komennya itu bukan gateway ya, tapi default route ya. Default routernya itu kita masukkan 192.168.10.254. Terus DNS kita masukkan 888. Nah, ini baru VLAN 10 yang kita berikan DHCP server ya teman-teman, biar agak legaan. Nah, sekarang kita akan buatkan IP DHCP poolnya untuk VLAN 20. Networknya saya masukkan 192.168.20.0 prefix 24. Terus default route-nya saya kasih ke 20.254 sesuai topologi. DNS servernya saya kasih 888 juga. Oke, sekarang kita akan verifikasi semuanya untuk ngecek apakah kerjaan router ini udah selesai gitu. Kita kembali show running config. Nah, di sini kita langsung sudah disajikan dengan tampilan DHCP bahwa DHCP dengan pool VLAN 10 itu berisikan network sekian sampai dengan DNS servernya, dan begitu pula VLAN 20. Jadi di sini sudah sih ya, sepertinya tugasnya si router itu sudah cukup gitu ya, karena sudah memberikan interface fisikal. Jadi nanti saya tidak usah jelaskan lagi API-nya teman-teman ya. Karena apa? Karena tadi di awal saya sudah jelaskan juga. Nah, sekarang dari sisi switch-nya kita akan buatkan VLAN teman-teman. Kita akan ganti nama dulu switch trunk. Kita akan buatkan dulu VLAN 10, VLAN 20. Kita masukkan interface pas ether 0/1 itu switch port diakses ke VLAN 10 ya. Terus interface pas ether 0/2 switch port akses VLAN 20. Oke, sekarang sudah VLAN-nya masing-masing. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi deh. Ini kan saya belum terang nih teman-teman nih. Kira-kira kalau saya langsung paksa ke DHCP apa yang terjadi gitu? Nah, salah. Jadi gagal kan? Kenapa gagal? Karena nggak ada trunking di sini. Jadi pada saat si router mau distribusikan DHCP, dia ternyata di sini nggak punya negosiasi antara FA0/0 dan FA0/10 gitu. Kenapa? Karena jalan trunkingnya belum dibuka gitu. Sedangkan metode trunking sendiri adalah untuk mendistribusikan VLAN gitu kan, mendistribusikan VLAN ke selanjutnya lah gitu.
Nah, sekarang kita akan coba interface FA0/10 switch port mode terang. Gini dia. Nah, sekarang sudah, kita akan fast forward time biar cepat. Kita akan lihat di sini. Kita akan balikan lagi. Kita lihat DHCP request successful dengan IP-nya start dari 01 gitu kan. 10.1 gitu. Nah, ini teman-teman, tadi kan saya sudah jelaskan ada exclude atau pembatasan atau range address yang akan dibatasi dalam pendistribusian. Nah, secara default Cisco akan mendistribusikan IP address-nya dari IP address yang terkecil gitu. Beda halnya dengan MikroTik ya teman-teman. Jadi kalau MikroTik itu kan distribusi DHCP-nya dari IP terbesar gitu. Jadi kalau di Cisco kebalikannya. Tapi tenang, nggak usah pada berantem pengen ini pengen itu gitu. Itu hanya perbedaan distribusi aja. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba, ini saya DHCP ini ya. Kita akan lihat 20-nya dapat nggak. Nah, 20-nya dapat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana caranya kita menerapkan exclude address. Exclude address itu kita akan batasi pendistribusian IP address. Semisal gini, yang didistribusiin itu dari 101 aja, jadi dari 1 sampai 100 itu nggak boleh gitu loh. Jadi hanya bisa di static aja gitu. Itu pun hanya administrator aja yang tahu gitu. Kita akan coba lakukan pembatasannya dengan menggunakan exclude address ya. IP DHCP exclude address 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.100 gitu teman-teman. Jadi kita akan coba tes, tadinya kan titik 1 nih teman-teman. Sekarang kita akan coba setelah metode exclude. Nah, ini lihat di sini requestnya berhasil, tapi sekarang sudah beda. Startnya itu bukan dari 1 lagi gitu teman-teman. Jadi dari 101 gitu. Begitu pula yang 20 ini, coba kita configure lagi. IP DHCP exclude address 192.168.20.1 sampai dengan 192.168.20.100. Jadi ini nanti si 20 ini bukan lagi start dari 1 gitu, tapi dari 101. Jadi begitu teman-teman, sangat mudah sebenarnya. Sombong amat. Kalau ini semua diperhatikan dan sambil dipraktekin gitu. Jangan lupa teman-teman juga sambil praktek ya, sambil nonton konten ini, jangan lupa laptopnya harus sudah disiapin, alat tempurnya harus sudah disiapin, langsung dipraktekin. Jadi ketika saya jelaskan ini, teman-teman langsung pahami, langsung praktekin. Boleh di pause, tapi jangan di skip, nanti gagal paham teman-temannya. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Materi tentang DHCP ini semoga akan membawa manfaat untuk kita semua, khususnya buat saya pribadi sih. Jangan lupa teman-teman ajarkan juga apa yang sudah saya share ke teman-teman yang lainnya, agar kita semua menjadi orang yang bermanfaat. Dan terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar saya bisa rajin update dan rajin bikin konten lainnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.